Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ramadan malam ke-19 insyaallah. Satu lagi dari bahan baja bekas yang recommended, baja Barsenso. Kita buat golok sembelih yang premium banget ini, cakep. Kombinasi dari tanduk kerbau hitam, ini tanduk kerbau hitam, hitamnya hitam padat, hitam pekat, tanpa tambalan, tanpa sambungan. Sopal simbit miting dari tanduk dipin, boxinya dalam dipin sebagai penguat, pakai dural, serangkanya dari ebony amara, cakep. Finishing luarnya di glossy, di glowing ya, glowing begini, rapih rapat, di sudut belimbing, dari ujung handle ke ujung serangka ini di sudut belimbing, dan dari pembatasnya ini kita raba sangat rapih penggarapannya. Kita buka, cara mencabutnya seperti biasa begini, ditekan punggung bilahnya. Bentuk bilah seperti ini keseluruhan model Betawian ya. Nih, baja Barsenso, Barsenso merek Sil apa Steel itu ya. Nah itu yang recommended kalau dijadikan pisau maupun golok, ketajamannya ceres banget, mantap ketajamannya. Stock remove tempat mesin ya, dibentuk terus dengan mesin semuanya, tidak melalui tempa gitu. Finishingnya satin serat baja. Untuk sepuhnya sepuh oli full harden, dicelup semuanya seperti ini, nyerat, kelihatan serat-seratnya. Untuk panjang, ini panjang bilah 35 cm. Ini yang demen golok-golok panjang, yang suka menyembelihnya dengan gaya dorong, ini cocok 35. Jadi kita ada koleksi pisau, golok, berbagai ukuran, berbagai model, bentuk, macam-macam, karena selera konsumen juga macam-macam. Seleranya itu macam-macam semua. Ada yang full kayu, ada yang sarung kulit, ada yang handlenya tanduk, ada yang serangkanya bermacam-macam jenis kayu, tentunya kayu-kayu pilihan. Tanduknya juga tanduk pilihan. Ada ini Ricasso untuk material baja Barsenso, panjang bilah 35, terlebarnya 3,6 dan memiliki ketebalan 3,8 mili, menipis. Sangat rapih, presisi, cakep, dan sangat recommended tentunya kalau untuk orang-orang tua yang hanya bermain di Idul Kurban. Pasti identik menyembelihnya itu didorong gitu ya, dorong. Diusahakan bagi yang kebetulan melihat channel ini, tayangan ini, sampaikan kepada takmir-takmir atau pemain Idul Kurban yang menyembelihnya hanya tahunan gitu ya, pemain Idul Kurban. Kita sebut pemain Idul Kurban karena menyembelihnya di tahunan, bukan di FPH. Itu diusahakan kalau menyembelih jangan lebih dari 3 kali gesekan, terus diusahakan jangan lebih dari 5 detik lah ya. 3 detik bagus sekali. Ada yang menyembelihnya cepat tapi ternyata gesekannya banyak, meskipun memegangnya begini, meskipun dorik terus tidak perlu terlalu lebar, yang penting putus uratnya putus. Ini yang perlu ditekankan. Terus selanjutnya ketika bilah itu leher sapi berapa, bilah ukuran berapa, itu kan ada ukurannya. Nah, misalkan posisi sapi itu miring, ini bagaimana, kita pakai setel apa, ini kita harus benar-benar bijak, harus benar-benar bisa mengamati situasi semuanya, kondisinya. Nah, kalau misalkan lehernya dongak, apa nggak susah nanti kalau gaya tarik murni, ya pakai gaya dorong murni, dorong pro ini.
atau dipegang gelambirnya cek gini, langsung gesekkan dengan tekanan, jret, insya Allah tuntas. Sekali dorong jret tuntas. Itu. Kalau sekali dorong pengen tuntas itu posisinya agak nurun, ujung bilah tempel di bagian sudut leher bagian kanan ya, kan miringnya kan ke barat nih, posisi dongak gitu, jret tuntas. Tapi kalau posisinya begini 2 kali jret ke depan, lalu disempurnakan dengan ke arah kita seret 2 kali gitu. Kurang yakin tambah lagi ke depan, jadi 3 kali cukup gitu. Kalau misalkan tarik murni itu kuda-kuda bawah, kalungkan seret, tapi juga ada ukurannya, mau 35 tidak bisa atau kurang ideal untuk gaya tarik murni gitu. Termasuk juga ukuran 35 ini dorong pro, dorik cukup. Kalau tarik murni kurang ideal, terus dorik juga harus benar-benar tahu ukurannya ada ini apa enggak, lubang atau enggak, itu karena terlalu panjang. Terus ketika ada stopper di sini, baik panjang ataupun ukuran pendek segini nih, ini stopper namanya, yang dural ini kan ada bentuk begini untuk mengamankan genggaman kita. Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan celekuan ini, tapi malah mendekat ke stoppernya. Untuk antisipasi ini ditutup gini lah genggamannya, jadi antisipasi supaya kalau gaya dorik jret ngebuka nih, ketika narik ke atas, tarikannya kita ini kulit biar nggak nyangkut di sini. Kalau kulit nyepit di sini kesusahan nanti itu, apalagi grogi. Kalau sudah pembawaannya tenang, insya Allah aman, tahu cara mengantisipasinya begitu ya. Tentunya inilah biar tidak nyangkut di genggam begini, malah justru ada space di sini lebih aman. Ketika sapi lehernya besar, jumbo, kulitnya tebal, dagingnya keras, pegang wah keras sekali, itu turun ke bawah seret, saat narik ke atas ini dikalungkan seret gini, langsung tarik seret, angkat, sempurna insya Allah. Itu tadi jangan lebih dari 5 detik, terus tidak banyak gesekan, tentunya begitu. Oke, dari Rikaso kita gesekkan seret, ketajamannya begini. Kalau Barsenso tajam, greges banget. Jadi ada beberapa baja-baja bekas yang recommended, Berdelman cap mata, Willys Gen 1, Willys Gen 2, Perjeep termasuk ya, terus ini Barsenso, apalagi ya, bearing juga termasuk, bearing. Kalau sudah jadi bilah begini tajam, insya Allah ngerajang tisu dan awet. Kalau dorong pro, dorong murni, diusahakan jangan sampai mentok tulang. Nanti kalau nggak ngerti cara mempertajamkannya ini susah. Nah, kehalusannya di kertas begini ya. Jadi maksud saya begini, ini dorong jeret, sudah putus tetap aja digesekkan. Yang penting mentok tulang, jaminan kalau mentok tulang putus semuanya. Tidak seperti itu. Yang kita eman bilahnya. Jadi wajibnya kan putus urat, sudah putus urat, yang penting nyembur dua-duanya. Kalau keduanya nyembur, tengah-tengah ini 2 saluran ini insya Allah aman, sudah putus ini, saluran nafas dan saluran makan, selang putih itu sudah putus pastinya, karena posisi saluran darah ini di samping. Yang dikhawatirkan bilahnya selesai, ini harus di stropping, meskipun tidak ada jipping, tidak ada rolling, biar nanti sembelian berikutnya lebih ajib lagi, tetap terjaga ketajamannya begitu. Pakai pisau ataupun golok, ini SOP, tetap harus dijalankan dengan baik supaya bilah ini siap sedia, khususnya kambing yang paling banyak kan, dan kulitnya kan seperti itu, seperti gelambir gitu kan. Itu yang kita harus benar-benar pahami.
karena dagingnya sedikit pasti mentok gitu. Nyobek kulitnya aja yang agak susah kalau belum tahu teorinya. Antisipasinya terus di strobing. Kalau dilihatnya ada chipping, di honing ataupun di sharpening, di strobing lagi. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Stoknya cuma satu, tanyakan ke admin kami. Demikian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.